kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak yang mengikuti dan mendengar firman Tuhan yang kami akan sampaikan pada sore hari ini. Dan biarlah semua yang mendengarkan walaupun hanya lewat media online, dan kami percaya Tuhan akan menjamah kita dimanapun kita berada. Kita percaya apabila kita tekun bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, situasi sekarang ini dengan adanya virus corona COVID-19, kita diminta di rumah saja. Sebab itu marilah walaupun kita di rumah, kita sama mengikuti firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kami membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha kuasa dan maha kasih, Bapa yang maha pemurah, kami mengucap syukur segala kasih karunia dan anugerah-Mu yang terbesar begitu indah dalam kehidupan kami, sehingga kami ada seperti saat ini. Sebagaimana kami ada, kami hidup Tuhan dengan penuh kebahagiaan, keselamatan daripada-Mu dan penuh kasih karunia daripada Engkau. Kami mengucap syukur, dan pada sore hari ini Tuhan, kami sama-sama akan mendengar sebagaimana isi firman-Mu. Walaupun kami ada di rumah masing-masing, tetapi kami dapat menerima berkat firman-Mu Tuhan yang kami terima pada sore hari ini. Biar Engkau urapi semua yang mendengarkan. Demikian juga hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu ini sebagai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada jemaat-Mu di mana saja berada, siapapun yang mendengarkan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu agar apa yang hamba sampaikan benar-benar ini adalah isi hati-Mu dan memberkati dan diberkati semua yang mendengarkan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita langsung saja membuka firman Tuhan yang kami ambil di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 7. Kalau saya bacakan firman Tuhan ayat 5 dan 7, Kejadian 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Nuh ini kita melihat dalam firman Tuhan kita telah baca bahwa pada zaman Nuh Tuhan melihat bahwa manusia di muka bumi ini yang diciptakan oleh Tuhan segambar dengan Tuhan, tetapi Tuhan melihat bahwa waktu itu manusia telah banyak berbuat jahat dan hidupnya benar-benar tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, oleh karena Tuhan murka apa yang dilakukan manusia di muka bumi ini, maka dalam ayat 7 Tuhan mengatakan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan ini dari muka bumi. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi dengan ada murka Allah melihat kejahatan manusia pada zaman itu, pada zaman Nuh, sehingga Tuhan merencanakan untuk menghilangkan, melenyapkan semua umat manusia di muka bumi. Tetapi saat itu Tuhan tahu dan Tuhan melihat dan Tuhan ingat, pada zaman itu masih ada satu orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ada satu orang hidupnya bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya menyenangkan Tuhan, sehingga dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, yaitu Tuhan menyelamatkan dia. Siapa dia? Kita lihat dalam ayat 8 di dalam Kejadian 6 ayat 8 ini. Dalam ayat 8 demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi pada waktu itu pada Tuhan murka pada umat manusia, Tuhan mengingat ada satu orang
yang hidup berkenan pada Tuhan, bahkan dia hidup bergaul dengan Tuhan, yaitu Nuh. Oleh sebab itu, oleh karena kesalehan Nuh yang selalu taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyelamatkan dia. Dan Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, untuk membuat kapal. Jadi bahtera itu untuk menyelamatkan Nuh, dan karena satu orang percaya dalam rumahnya, dalam keluarganya, yaitu Nuh ini, sehingga seisi rumahnya diselamatkan, yaitu istri, anak-anak, dan mantunya. Oleh sebab itu, Tuhan untuk menyelamatkan Nuh ini, Tuhan menyuruh Nuh di dalam ayat yang ke-14, di dalam Kejadian 6 ini, demikian firman Tuhan. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau karena Nuh mendapat kasih karunia, Tuhan menyelamatkan Nuh ini, Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Oleh karena memang Nuh itu hidup taat dan setia kepada Tuhan, Nuh manut, dia menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Pada waktu itu mungkin dilihat secara akal manusia tidak mungkin membuat bahtera di air yang kering dan di atas gunung, tetapi Nuh membuat itu. Dan bahkan kalau Nuh tidak taat, pasti bahtera itu tidak selesai. Karena menurut catatan yang saya baca, bahtera itu, kapal itu dibuat oleh Nuh sangat lama sekali, yaitu sekitar 100 tahun Nuh membuat. Kalau Nuh tidak taat, pasti di dalam tengah jalan dia membuat setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Ternyata air bah itu tidak ada. Dia bisa lemah dan tidak melanjutkan pembuatan bahtera itu. Tetapi kenapa Nuh ini tetap melakukan sampai selesai, sampai begitu lama dia membuat? Karena dia benar-benar orang yang taat dan setia pada Tuhan. Dia memang benar berserah penuh kepada Tuhan. Dia benar-benar tahu keinginan Tuhan, karena dia sudah bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia melakukan, dia membuat bahtera sampai selesai. Dan setelah bahtera selesai, kita melihat di dalam pasal 7 ayat yang ke-1, apa perintah Tuhan kepada Nuh. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi Tuhan menyelamatkan Nuh, Tuhan menyuruh dia membuat bahtera, dan setelah bahtera selesai, sebelum air bah itu datang, Tuhan menyuruh Nuh masuk di dalam bahtera bersama seisi keluarganya. Bapak Ibu yang kekasihan Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini berpikir, apabila kita menjadi Nuh pada waktu itu. Nuh itu, menurut catatan yang kami baca, bahwa Nuh itu di lockdown. Istilah saat ini dengan adanya virus corona COVID-19, ada namanya lockdown, ada namanya isolasi, ada namanya di karantina. Yang saat ini di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, sudah disebut sudah ada PSBB. Jadi ada PSBB ini, semua orang tidak boleh keluar dan tidak masuk, diusahakan orang itu dalam rumah saja. Tetapi Nuh ini pada waktu itu sudah di lockdown oleh Tuhan, dikunci oleh Tuhan, dia di dalam bahtera. Dan bukannya tidak lama, menurut catatan dia berada di dalam bahtera itu 370 hari. Itu 1 tahun lebih dia berada dalam bahtera. Kita percaya Nuh ini memang di lockdown, dikunci oleh Tuhan, dia tetap berada di dalam bahtera itu selama 1 tahun. Pasti kita percaya Nuh sebagai manusia, dia di dalam bahtera selama itu masih pasti penuh dengan pergumulan juga. Pertama, dia pasti mengingat tetangga-tetangganya yang dia kenal, sahabat-sahabatnya yang sudah mati semuanya oleh air bah. Dan dia juga pasti di dalam bahtera itu, dia
dia bergumul menanti-nantikan Tuhan, hari Tuhan, kapan air bah ini lenyap dari muka bumi, kapan air bah ini selesai dan kembali seperti semula, dan dia keluar dari bahtera dan melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Pasti itu Nuh bergumul di dalam bahtera. Dia berharap pada Tuhan. Dia sudah lama 1 tahun. Dia lama menanti-nantikan kapan air bah ini selesai, kapan air bah ini lenyap dari muka bumi, sehingga dia dapat beraktivitas bagaimana biasanya dengan seluruh keluarganya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, inilah kisah Nuh. Nuh dilotong, dikunci oleh Tuhan bahtera oleh karena kejahatan manusia pada zaman Nuh. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, apakah saat ini seluruh dunia mengalami yaitu adanya virus corona, atau kita mengatakan COVID-19, dan ini melanda seluruh dunia ini, semuanya kena virus corona ini? Apakah ini sama dengan pada zaman Nuh, bahwa Tuhan menghukum manusia karena sudah besar kejahatan manusia di muka bumi ini? Apa itu cocok ya hukuman Tuhan pada manusia pada zaman ini? Pada hukuman manusia pada zaman ini, bahwa karena manusia juga banyak yang telah berbuat jahat. Bahkan ada yang baru keluar dari penjara, dibebaskan oleh karena virus corona ini, baru keluar 3 hari sudah melakukan kejahatan lagi. Tidak ada rasa sadar, tidak ada rasa bersalah. Oleh sebab itu, sekali lagi pertanyaan bagi kita, apakah virus corona yang terjadi di muka bumi ini oleh karena murka Allah pada manusia di muka bumi ini? Saya kira yang menjawab itu kita sebagai manusia tidak bisa menjawab. Yang tahu hanya Allah kita yang Maha Kuasa. Hanya Allah yang tahu apa yang terjadi dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kami percaya semua yang terjadi dalam muka bumi ini, semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari rencana Allah. Kalau itu memang rencana Allah, pasti kita yakin percaya memang Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Kristus, dengan situasi saat ini ada virus corona di mana-mana, kita saat ini diminta tetap di rumah saja, tidak boleh kemana-mana, untuk mendukung program pemerintah, yaitu untuk memutus ketularan, memutus daripada virus ini untuk menular kepada orang dan kepada orang lain. Kita diminta di rumah saja, kita berusaha di rumah saja. Bahkan saat ini kita mendengar firman, kita di rumah masing-masing lewat media online, walaupun hanya lewat HP ini. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini Bapak Ibu yang kekasih tentang Yesus Kristus, dengan adanya virus corona yang melanda muka bumi ini, yang ada juga di Indonesia ini, kita tidak tahu apakah ini hukuman bagi manusia. Tetapi dengan sikon ini, marilah kita tetap berjaga-jaga. Kita tetap berjaga-jaga, kita waspada dari kehidupan kita. Kita harus lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil kembali kepada Bapa di surga. Dengan adanya sikon, dengan adanya virus corona saat ini, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah hidup saya ini sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan? Apakah hidup saya saat ini sudah benar menyenangkan hati Tuhan? Apakah hidup saya penuh dengan penyembahan kepada Tuhan? Itu yang bisa menjawab hanya Bapak Ibu Saudara sekalian yang tahu, dan lebih tahu lagi yang Maha tahu adalah Tuhan. Apakah hidup kita sudah berkenan pada Tuhan? Tetapi marilah saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam menghadapi situasi ini, mari kita sama-sama bersatu hati memohon pengampunan kepada Tuhan. Apabila selama ini mungkin ada salah yang kita lakukan, mungkin hidup kita belum berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes
9 mengatakan, jika kita mengaku segala dosa kita, maka Dia setia dan adil, mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan dari segala kejahatan kita. Untuk itu marilah kita bersatu hati, kita memohon pada Tuhan, kita bersama-sama mohon pada Tuhan agar virus corona ini lenyap dari muka bumi ini, agar virus corona ini sudah selesai di muka bumi ini dan semuanya hilang, dan kita kembali dapat melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Kita berdoa kepada Tuhan seperti Yunus, dia juga pernah di lockdown oleh Tuhan, dikunci oleh Tuhan di dalam perut ikan selama 3 hari. Tetapi Yunus berkata di dalam Yunus 2 ayat 1 dan 2, Yunus berdoa dari perut ikan. Dia mengatakan, dalam kesusahanku aku berseru pada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari Yunus pada waktu dia masih dalam perut ikan, dia berseru kepada Tuhan. Dia mengatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Kristus, pada saat ini dengan ada situasi kondisi yang saat ini dan ada terjadi di muka bumi ini, bahkan ada di Indonesia ini, marilah kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan daripada Tuhan, dan kita memohon agar Tuhan segera menyelesaikan, membebaskan kami seluruh dunia ini dari pengaruh virus corona ini. Dan biarlah Tuhan segera melenyapkan virus corona ini dari muka bumi, khususnya yang ada di negara kita yang tercintai ini, yaitu negara Indonesia. Inilah, mari kita bersama-sama kita berdoa pada Tuhan. Kita memohon agar Tuhan segera menghilangkan, melenyapkan semua virus corona yang berkeliaran di muka bumi ini, khusus dari Indonesia, agar kita hidup lagi sebagaimana biasanya kita hidup, kita dapat bergaul, melakukan kegiatan kita masing-masing, dan biarlah Tuhan ada di pihak kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya bahwa ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya walaupun virus corona ini merajalela di mana-mana, kita percaya kita adalah umat pilihan. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita percaya semua beban-beban sakit penyakit kita telah disalibkan di atas bukit Golgota. Dan kita percaya kita akan hidup dengan pertolongan perlindungan dan terbebas dari virus apapun. Seperti janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 3 dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Inilah kita harus imani bahwa ada janji Tuhan memberikan kekuatan kemenangan pada kita, bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari penyakit sampar apapun yang ada di dunia ini. Dan ada juga di dalam Mazmur 91 ayatnya yang ke-10 mengatakan bahwa malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Haleluya. Kita amini menjadi Tuhan. Walaupun kita melihat banyak orang ada virus-virus, tetapi kita percaya kita adalah umat pilihan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengatakan malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah-rumah kita, karena Tuhan Allah benteng kita. Dia mengatakan di dalam Mazmur 91 ayat 4, dengan tepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ini yang kita yakin dan kita imani, memberikan kekuatan pada kita bahwa kita hidup, kita tidak bersama-sama, kita tidak sendirian, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, karena kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, yaitu Tuhan melindungi kita, Tuhan membentengi kita, sehingga kita dapat hidup berdamai sejahtera dan sukacita. Inilah saudara kasih dalam Tuhan Kristus, firman yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua.
semua dapat menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan mari kita tutup dalam doa. Bapak Surgawi, Bapa dalam nama Yesus Kristus, demikian Tuhan firman yang kami telah sama-sama mendengar, kami terima, dan biarlah ini firman yang menguatkan iman kami, meneguhkan iman kami. Kami percaya bahwa di tengah-tengah situasi kondisi saat ini, dengan adanya virus corona, kami percaya Engkau selalu menolong kami, Engkau melindungi kami, karena kesetiaan-Mu ialah perisai dan pagar tembok. Engkau menopang kami, melindungi, membentengi kami, sehingga kami dapat hidup dalam keadaan sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.